dosa nek cilik berapapun itu akan habis kalau kita melakukan sholat 5 waktu. Makanya kula iling dawuh-dawuhe para sayyid, para habaib wis to kang piye-piye lah sing penting aja ninggalno salat. Karena fadilahnya seperti ini loh. Jadi salat 5 waktu itu asbabun nuzule sebab apa? Dileng-ileng. Lah ayo, asbabun nuzul aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibuna sayyi'at. Itu gara-gara ono sahabat jenenge Abul Busri ngambung. Wah, itu pengkhianatan yang besar, tapi kan gak jenenge wong. Jenenge wong kan piye yo? Itu mungkin tragedi ya seperti itu ya. Kan tidak disengaja asal usulnya. Aku mir ono wong tuku es go anak cilik. Wah, lah kok ayu ya ngono. Terus nek ngimbo udah edek. Waduh iki. Innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Salat 5 waktu, maka sebesar apapun dosamu diampuni oleh Allah. Makanya kadang-kadang kok ono pelacur cek salat kuwi piye wis aja dianu. Nganggur kowe. Lah wong kelakuanmu nganggur kowe ya aja ngono. Tidak. Semua kebaikan, sekecil apapun kebaikan, itu kadang akan sangat bernilai di hadapan Allah. Kalau kita bekerja, uang kita banyak tapi tidak menjadikan hati kita tenang, hati-hati dengan pekerjaanmu. Kalau gaji kita besar, kalau sesuatu yang kita dapatkan dari pekerjaan kita itu besar, di samping hati tenang tapi gak iso nyelengi, hati-hati. Ada sesuatu di dalam pekerjaan, itu mungkin kurang berkah. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Hai orang-orang yang beriman, para muslimin, kamu jangan sekali-kali punya kecondongan hati, punya ketertarikan kepada orang-orang yang zalim. Kamu jangan seneng kepada orang yang zalim. Kamu jangan tertarik dengan orang-orang yang zalim. Maka neraka akan mengenaimu. Wa ma lakum min dunillahi min auliya. Ketika kamu melakukan kezaliman, maka tidak ada selain Allah yang bisa menjagamu, tsumma la tunsarun, dan tidak ada yang bisa menolongmu. Zalim itu arti asalnya adalah wat usai fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu apa? Zalim. Tapi di dalam tatanan bermasyarakat, di dalam syariat, ketika kita berhubungan dengan orang banyak, zalim tidak diartikan itu. Tak boleh nih. Meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya itu ketika kita individu, ketika sendiri. Ketika kita muasyarah bermasyarakat, maka yang namanya zalim adalah merampas hak orang lain. Itu namanya apa? Zalim. Merampas hak orang lain. Dudunggonmu kok kepingin mbok duweni, piye carane menjadi hakmu, itu namanya zalim. Atau hak berupa apa saja, merampas hak berupa apa saja, bisa jadi berupa harta. Harta ini sebenarnya bukan milikmu, terus akhirnya, makanya kalau saya ngaji tanya jawab itu kadang-kadang repot. Hulu itu banyak terjadi. Saya pernah ditanya loh, pas wah ngaji itu ada tanya jawab, Pak Yai, ada seseorang yang menjadi takmir masjid. Takmir masjid, orangnya soleh, anak cucunya di pesantren semua orangnya bagus-bagus. Terus yang kamu tanyakan apa? Yang saya tanyakan adalah, kalau sawahnya dari takmir itu sebenarnya bukan sawah dia, tapi mbahnya dulu itu merebut sawah orang lain, kemudian dimiliki mbahnya, kemudian turun ke anaknya lah, anaknya ini takmir.
Itu bagaimana hukumnya? Apakah itu haram apa halal? Aku nek jawab piye ngene ya. Cara kowe nek jawab piye? Aku urung tak jawab, tak mere ngadeg. Kowe ndarani aku yo. Ngono. Aku urung jawab, tak mere ngadeg. Kowe ndarani aku. Ora wong aku ora nyebut jeneng kok. Yo takmir kono-kono kan gak kudu sampeyan to. Tapi takmir sing anake kaji saya mbah aku tok. Waduh iki kacau. Lah itu namanya apa? Hulu. Ya hukum itu yang kita lihat saja lah. Yang dulu-dulu itu sudah lah. Yang buktinya ya anaknya soleh. Yang tanda tidak berkah itu satu. Kalau kita bekerja, uang kita banyak, tapi tidak menjadikan hati kita tenang, hati-hati dengan pekerjaanmu. Kalau gaji kita besar, kalau sesuatu yang kita dapatkan dari pekerjaan kita itu besar, di samping hati tenang, tapi gak iso nyelengi, hati-hati. Ada sesuatu di dalam pekerjaan. Itu mungkin kurang berkah. Atau mungkin kita bisa nyelengi, tapi anak cucu kita ada yang kurang bener. Hati-hati dengan pekerjaan. Mbah kurang zakatnya, mbah kurang sedekahnya, mbah kurang apane, atau ada hak orang lain yang tidak kita keluarkan. Nah, itu namanya kurang berkah. Karuan anaknya apik-apik jadi takokno. Nah terus pun jenengan teng dalem mawon mangke kula jawab teng dalem. Berarti wong ora teko, berarti pengen kena takmiri teng mamah. Itu namanya hulu. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Kamu jangan sekali-kali punya ketertarikan condong membela orang-orang zalim. Kezaliman oleh siapapun, oleh orang yang dekat dengan kita, orang yang jauh dengan kita, orang yang kita coblos saat kita mencoblosnya untuk jadikan pemimpin. Ketika mereka zalim, ya katakan itu zalim. Jangan kamu pernah punya kecondongan hati terhadap orang-orang zalim. Orang zalim itu apa? Orang yang merampas hak. Bisa jadi merampas harta, bisa jadi merampas apa nek ngarani nafkah. Loh, ada orang yang menzalim nafkah, ada. Suami yang tidak menafkahi istrinya itu zalim. Dia merampas nafkah anak istrinya. Wong lanang gak gelem nyambut gawe klimrak-klimpu, itu apa? Zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Suami yang tidak ngumpuli bojonya zalim, karena itu hak istri yang harus diberikan. Mulane ada piye ke? 1 minggu sekali efeknya seperti ini. Pak Prapal biasanya Pak Pra. Iya kalau ngumpuli bojo seminggu sekali ngene, terus seminggu 2 kali ngene piye Pak Pra? Privat, nggak boleh dipublis sama Pak Pra ya wes. Nanti yang ingin tahu WA Pak Pra. Yang ingin tahu WA Pak Pra. Soalnya bojone bidan dhek roh ngono kuwi. Atau hak untuk berbicara. Orang mestinya punya hak bicara, tapi hak bicara dirampas, itu ada orang yang zalim. Atau hak rakyat, yang mestinya rakyat itu mempunyai fasilitas ini, tapi gara-gara wesine dikrakoti, aspale dikrakoti, apa-apa dikrakoti, sehingga rakyat tidak merasakan itu namanya apa? Zalim. Kamu jangan pernah punya kecondongan terhadap mereka. Berteman dengan orang-orang yang zalim itu akan menjadikan kita berada di lingkaran setan, dan lingkaran setan itu sekali masuk kita tidak akan pernah bisa keluar. Lingkaran-lingkaran kesolehan itu Masya Allah itu satu nikmat yang luar biasa. Allah mendatangkan teman-teman kita baik, teman-teman kita soleh, itu luar biasa. Kalau kita dekat dengan lingkaran setan, rono duit, rene duit, rono duit terus, dan itu tidak akan ada keberkahan. Fatamassakumun nar. Makanya termasuk zalim itu adalah ketika kita nanti ada tentang nahi mungkar. Tadi nahi mungkar itu dengan cara yang baik. Kalau tidak dengan cara yang baik, kita kadang-kadang hulu. Sahabat Ikrimah itu pernah menceritakan, ini asar itu satu cerita yang disahkan oleh Ikrimah. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal, tapi menjadi sahabat pilihan. Sahabat pilihannya Rasulullah. Ikrimah itu pernah menceritakan, ada seseorang naik kuda, tidak membawa apa-apa, hanya kuda dan bekal. Di perjalanan ternyata ada orang yang bergerombol. Ditanya, sedang apa kamu bergerombol di depan pohon yang besar itu?
Orang yang bergombolong menjawab, ini adalah sesembahan kami. Ini rizki kita tergantung dari pohon ini. Kalau pohon ini dipotong, maka orang-orang ini akan mendapatkan afat, mendapatkan bahaya. Kata Ikrimah meneruskan, orang-orang mengatakan, itu kesyirikan. Walaupun pohon itu dipotong, tidak akan terjadi apa-apa. Aku akan membuktikannya. Aku akan memotong untuk kalian. Akhirnya laki-laki ini pulang membawa kapak. Barang membawa kapak, li'i'la'i kalimatillah, ikhlas karena Allah, aku akan memotong pohon besar itu. Di jalan dia bertemu dengan seseorang. Nyegat, mau kemana kamu? Aku mau memotong pohon yang disembah itu. Aku akan membuktikan bahwa pohon itu tidak ada madarat dan tidak ada manfaat. Tidak, kamu tidak akan pernah bisa memotongnya. Kalau kamu ingin ke sana, berkelailah denganku dulu, langkai mayatku dulu. Berkelahi ini. Bareng berkelahi, orang ini kalah. Bareng kalah dia ngaku, sebenarnya aku adalah iblis yang menjelma manusia. Sudahlah Kak, biarkan orang-orang itu di sana. Kamu jangan potong pohonnya. Enggak, aku mau memotongnya. Gini saja, kamu pulang. Setiap habis subuh, setiap kamu sholat habis subuh, maka lihatlah di bawah tikar kamu, maka di situ ada beberapa dinar uang yang kamu bisa menikmatinya. Cukup, nggak usah ganggu mereka. Dia ngenangan, oh yo, penak duit atau penak motong, motong resikonya gede, mulai oleh duit. Cara sampean milih di. Wah. Ini laki-laki ini, kata sahabat Ikrimah, pulang dia membuktikan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh, setelah subuh dibuka, cret, betul ada kepingan-kepingan emas searuh. Wah, banyak uangku ki. Wes gak sah motong rapopo ki. Sholat lagi subuh, beberapa subuh terus ada kepingan-kepingan emas. Kemudian suatu saat dia subuh dan di bawah sajadah itu enggak ada kepingan emas. Yang diingat orang ini apa? Potong. Lah, akhirnya dia motong. Bawa kapak, di tengah perjalanan dicegat sama orang yang sama. Kalau kamu ingin motong, hadapi aku dulu. Kamu kemarin kan sudah aku kalahkan. Kecil, ayo kelahi Pak. Kalah benjut kabeh sampai lumpuh. Kenapa saya bisa kalah? Karena kamu awalnya mengalahkan aku adalah karena kamu asalnya mau motong karena Allah. Yang kedua ini karena kamu motong ingin dinar. Emas, dinar. Betapa setan banyak menggoda yang kadang-kadang kita tidak tahu. Ini kalau diteruskan berarti banyak setan macak jubahan. Wah kan udah diterus-terus no. Ya ini kan pertama dia ingin motong karena Allah. Kemudian menang. Kemenangannya ini karena apa? Ikhlasnya hati. Nah sedangkan yang kedua, dia ingin motong bukan karena Allah, tapi karena ingin dinar. Sehingga dia tidak bisa nahi mungkar untuk kesyirikan itu. Yang penting kita jangan punya kecondongan terhadap orang-orang yang zalim. Karena orang yang punya kecondongan dengan orang yang zalim sama halnya membantu mereka. Dan membantu sama halnya memasukkan diri kita ke dalam neraka. Dan selain Allah tidak ada yang bisa menolong kita. Selain Allah tidak ada yang menjadi wali kekasih kita. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Ini ayat ini menerangkan sholat, tapi agak jorok. Maksudnya ayat ini tidak boleh untuk diamalkan, tapi amalkanlah sholatnya, tapi jangan amalkan asbabun nuzulnya. Nanti dijelaskan, gak paham dhisik. Wa aqim lan nglakonono sapa sira as-sholata ing sholat tarafayin nahari ing pucuk lorone rina, wa zulafan lan ing dalem sebagian mangsa minal laili saking wengi. Innal hasanati stune pira-pira kebagusan iku yudhibna bisa ngilangaken apa hasanat as-sayyiati ing pira-pira laku ala.
Zalika utai mengkono-mengkono katerangan kang kasebut, katerangan istiqomah, katerangan larangan ngliwati wates, katerangan mencintai orang-orang yang zalim. Tiga hal ini iku dzikra dadi pitutur lidzakirina kedue pira-pira wong kang padha iling. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Kerjakanlah sholat di ujung siang, yaitu sholat apa? Ujung siang dan sore apa? Subuh, zuhur, asar. Wa zulafam minal lail, dan sebagian dari malam, yaitu maghrib dan isya. Makanya kemarin ada siapa dosen yang mengatakan, tunjukkan satu ayat yang menerangkan bahwa sholat itu ada 5 waktu, tidak ada satupun. Piye maksudnya? Saya itu dono Mas Taib iku ayate weh. Kerjakanlah sholat di ujung pagi dan sore, yaitu subuh, zuhur, asar. Wa zulafam minal lail, dan sebagian dari malam, yaitu maghrib dan isya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Seburuk apapun kita, lakukan kebaikan. Jangan pernah kita menutup kebaikan hanya karena melakukan keburukan. 3 hal itu, perintah istiqomah, larangan melewati batas, dan larangan mencintai orang zalim, condong kepada orang zalim, itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang ingat. Ini tak ceritakan asbabun nuzulnya. Surat Hud ayat 114 ini asbabun nuzulnya yaitu ketika ada seorang sahabat yang bernama Abul Busri. Abul Busri ini berkata kepada Rasulullah, tapi sebelumnya tidak diceritakan kepada Rasulullah, dia menceritakan. Jadi sahabat ini namanya siapa? Abul Busri. Abul Busri ini kedatangan seorang wanita cantik yang suaminya sedang berperang jihad di jalan Allah. Cara ngono kene bojone tentara sing dikirim nang Papua atau neng neng Irian kono. Perang jihad. Ketika itu dia membeli kurma di rumahnya Abul Busri. Kemudian Abul Busri ini menungkatkan ini, anu Mbak Yu, ini kurmanya kurang baik yang di luar ini, yang di dalam loh lebih baik, lebih murah. Akhirnya wanita cantik ini masuk ke dalam rumah bareng corone nglawang, seret bareng, ya rada sesek, melengak, lah kok ayu diambung ngono. Tapi aja tero. Jadi asbabun nuzul ayat ini. Iya, ya ono sahabat ini ya ono. Jadi Abul Busri ini jualan kurma. Ada seorang wanita cantik sahabiah beli. Lah, kurmanya kurang bagus. Kalau di dalamnya lebih bagus dan harganya lebih murah. Lah akhirnya dilalah masuk itu bareng. Lah lawang kan ya rada sempit. Pas disawang kok ketok ayu, gak kuat. Wes langsung ngegas saja. Lah akhirnya menyesal setengah mati, bingung, masya Allah pikirannya semrawut, iki piye aku, bojone wong kok tak ambung, ora iso turu. Wah ya Allah, ora kok tambah krasa penak, ora iso turu terus ora pengin ora, dia itu menyesal. Akhirnya dia mengatakan kepada Abu Bakar, aku tak cerita Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saya punya kesalahan yang berat, punya kesalahan yang besar. Kesalahan apa? Cerita. Aku ngambung bojone wong. Jadi Abu Bakar langsung seketika Abu Bakar seperti ini. Kamu jangan ceritakan kepada siapapun. Jangan kepada siapapun. Sabar. Diam. Sabar. Jangan ceritakan kepada siapapun. Lah ya wong dhek iku pengin oleh keputusan hukum, kok tambah dikongkon sabar, kongkon diam, nggak tambah bingung. Wah, ana sahabat sing rada kereng, menawa aku langsung dikampleng. Moro ning ngene sapa? Umar bin Khattab. Iki cara
Nek bayang ngomong iki mesti Umar bin Khattab langsung eksekusi. Langsung, ya Umar bin Khattab, aku ngambung bojone wong niku piye? Aku ngambung bojone wong piye? Sayyidina Umar bin Khattab sama persis dengan yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar. Kamu jangan bilang siapapun. Taubat, sabar. Jawabannya taubat, sabar. Piye yo kok ngene. Aku kepingin keputusan. Akhirnya mosone ngene Rasulullah wae. Lah anggite Abu Bakar, anggite Umar, jangan kepada siapapun, maksudnya aja sampai roh Kanjeng Nabi. Tapi mau ngapik, ki cara Thaif ngono cerita to ora? Wong Abul Busri ku wong apik. Aja praktekno ya. Abul Busri ku wong apik, madhep Rasulullah. Iki padha karo santri. Bareng nyurati cah wedok, ora konangan tapi gak iso melak-melek ilmuku barokah to ora, Lah ya surate diturunno kiyaine. Ono santri ngono ki ono, surat-suratan ora iso, ape mulai melak-melek deh. Iki nek ilmuku gak barokah, iya akhire sowan Mbah Yai, ya wis sing wedok panggil ijabno ning kene. Langsung diijabno wae. Nah, ini Abul Busri matur, ya Rasulullah, aku telah mencium si fulanah ya Rasulullah. Saya dalam keadaan gundah gulana, menyesal dan berdosa. Kata Rasulullah, pengkhianatan yang sangat besar bagi seorang laki-laki yang menggoda istri suaminya yang sedang berjuang di jalan Allah. Pengkhianatan besar. Wah, Kanjeng Nabi ya rada piye ngono to? Malaikat Jibril turun, Rasulullah ndiluk, keringatnya meruntus. Turunlah ayat ini. Ayat apa? Aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Kerjakanlah sholat 5 waktu. Keburukan-keburukanmu akan habis. Innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus semua keburukan. Dosa-dosa itu dihapus dengan sholat. Ngono ki Abul Busri pede Kanjeng Nabi. Ayat niku kangge kula tok to nggih. Plaur takok ayat niku kangge kula tok. Ya ora, iku kabeh kanggo wong mukmin, ora kanggo awakmu tok. Ini ayat ini untuk semua orang mukmin. Jadi akhirnya ini ayat Al-Qur'an letterleknya seperti itu. Kemudian ditafsiri oleh para mufasir, mentafsiri bahwa itu dosa kecil, dosa besar tidak bisa. Itu dosa kecil, dosa besar tidak. Dosa besar itu dosa yang ada ancaman berat di Al-Quran, itu dosa besar. Dosa kecil saja, dosa besar tidak. Tapi kalau kita husnudzon, dosa besar itu kan tobatnya 3. Dosa besar itu tobatnya apa 3? 1, tidak ingin mengulang. Jadi qalbunya langsung bedol, tidak pernah mengulang, tidak ingin mengulang. Lah, kalau pendapat berarti ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa sholat itu bisa menghancurkan semua dosa. 1, baik dosa besar atau dosa kecil. Pendapat mufasir yang kedua adalah ini dikhususkan dosa-dosa kecil. Karena di dalam beberapa hadis Rasulullah Muhammad SAW atau di dalam ayat yang lain dulu, majtunibatil kabair. Rasulullah itu sering bersabda, segunung apapun dosamu dengan sholat diampuni. Majtunibatil kabair, selama itu tidak dosa besar. Atau di dalam ayat yang lain, intajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum min sayyi'atikum. Selama kalian menghindari dosa besar, maka selama kalian menghindari dosa besar itu, maka keburukan-keburukan dari semua dosa itu akan dihilangkan dengan sholat 5 waktu. Nah, ini pendapat ulama yang menyatakan bahwa selain dosa besar, mulane dosa kok ora dosa ora apa-apa yo ora, yo dosa yo elek kok dosa ora apa-apa piye ya. Dosa nek cilik berapapun itu akan habis kalau kita melakukan sholat 5 waktu.
Makanya kula iling dawuh-dawuh para sayyid, para habaib wis to kang piye-piye lah, sing penting aja ninggalno salat. Karena fadilahnya seperti ini loh. Jadi salat 5 waktu itu asbabun nuzule sebab apa? Dileng-ileng. Lah ayo, asbabun nuzul aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibuna sayyi'at. Itu gara-gara ono sahabat jenenge Abul Busri ngambung. Wah, itu pengkhianatan yang besar, tapi kan gak jenenge wong. Jenenge wong kan piye yo? Itu mungkin tragedi ya seperti itu ya. Kan tidak disengaja asal usulnya. Aku mir ono wong tuku es go anak cilik. Wah, lah kok ayu ya ngono. Terus nek ngimbo udah edek waduh iki. Innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Salat 5 waktu, maka sebesar apapun dosamu diampuni oleh Allah. Makanya dalam hadis yang lain, salat iku ibarate kaya wong, misalnya seandainya di depan rumahmu itu ada bengawan, ada sungai yang kamu setiap hari masuk ke sungai itu 5 kali, kira-kira badan kita bersih apa tidak? Bersih. Begitulah sungai itu adalah salat 5 waktu. Selama kita salat 5 waktu, maka dosa-dosa kita akan dibersihkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Akhirnya Abul Busri ini dari ke Abu Bakar, dari ke Umar bin Khattab, sampai terakhir diputuskan oleh Rasulullah, sampai turunnya ayat ini, itu menjadi ketetapan bahwa ternyata orang Islam itu harus bersabar dalam setiap keadaan. Wong orang ngambung bojone wong butuh kesabaran yang luar biasa. Artinya sabar di sini banyak, nanti kalau cerita. Cuma kalau kita sudah terlanjur melakukan keburukan, jangan ceritakan orang lain. Satu. Kalau sudah terlanjur melakukan keburukan, jangan ceritakan orang lain. Setelah jangan ceritakan orang lain, maka berbuatlah sebanyak kebaikan, sebanyak-banyaknya, agar kebaikan ini nanti nutupi keburukan. Maka jangan pernah putus asa untuk kita selalu punya irtibat, hubungan dengan Allah. Maka ada seseorang yang pelacur. Dia melacurkan diri tapi bertemu dengan salah satu ulama di Mekah. Ketika melacurkan diri itu dia masyhur, tapi ketika ulama ini haji, Wakilah Hasan Basri menceritakan itu, orang ini pelacur. Setelah sekian lama tidak terlihat, tahu-tahu di Mekah. Dan dia diberitahu bahwa itu adalah walinya Allah. Apa yang dilakukan pelacur itu? Sehingga ketika ditanya, pelacur itu menjawab bahwa aku tidak pernah meninggalkan sholat walaupun aku dalam keadaan hal yang paling seburuk apapun. Zino, pelacur itu tidak buruk, tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat, sehingga sholat ini menolongnya untuk bertobat. Makanya kadang-kadang kok ono pelacur cek sholat piye wis ojo dianu. Nganggur kowe. Lah wong kelakuanmu nganggur kowe ya aja ngono. Tidak. Semua kebaikan, sekecil apapun kebaikan, itu kadang akan sangat bernilai di hadapan Allah. Kadang-kadang seperti itu. Tapi ojo kok terus lihat aku tak melacur wae ya aja ngono maksudnya. Ini untuk sikap kita terhadap orang lain, bukan cara kita bersikap. Artinya kita mungkin punya banyak salah, tapi kita harus banyak melakukan kebaikan. Innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Jadi pahala yang banyak yang kita lakukan itu akan menghabiskan dosa-dosa kita. Wasbir. Menurut sebagian ulama, wasbir ini
sabar untuk melakukan sholat. Jadi perintah sabar ini sabar untuk melakukan sholat. Kenapa sabar untuk melakukan sholat kok dibutuhkan sabar? Karena yang bisa melakukan sholat itu hanya orang-orang yang sabar. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu akan menjadi sulit sekali, akan menjadi hal yang sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Kita bagaimana mungkin dalam sholat tidak sabar? Di dalam sholat ini kita diperintahkan untuk ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, saya minta ditunjukkan pada jalan yang baik. Jalan kebaikan itu berteman dengan orang-orang yang baik. Yang dilakukan juga harus baik. Wong sholat kok kelakuannya ngunu. Masya Allah, cara rentetan sabar sholat itu banyak. Masa orang sholat kok seperti itu? Masa orang sholat kok seperti itu? Masa orang sholat kok seperti itu? Ini makna sabar. Makanya Masya Allah, sabar untuk melakukan sholat. Karena kalau kita tidak sabar, sholat itu berapa menit Pak Iram? 5 menit itu berapa rakaat? Masa orang rakaat beri 5 menit? 3 rakaat 5 menit, 4 rakaat 5 menit. Yo 5 menit tenang. Ada yang lebih ekspres? Ada yang lebih cepat yo. 1 menit iku satset. Iya. Iki sedelok ngas ono viral ketika tarawih ning ndi kae Blitar. Pus. Kalau dalam pembacaan ayat Al-Qur'an itu memang ada tahqiq, ada tartil. Antara tahqiq dan tartil itu ada bacaan yang paling cepat. Nah, bacaan yang paling cepat ini biasanya orang-orang hafid yang membacanya. Nah, cuma kalau gerakannya istiqomah atau tumakninah atau tidaknya itu wallahu a'lam, sampean nganggo madzhab sapa. Tapi nek kula nek mboten tumakninah nggih mboten marep. KCO niku kula pun jajal KCO sampai lumber itu KCO paling notok 10 menit KCO loh, karo Allahu Akbar KCO itu hanya 10 menit. Tapi entah setan itu kalau menggoda kok suwe menyo apa neh ndang niki ning salat niki bismillahirrahmanirrahim semua bar so apa nih saya KCO itu aslinya mau 10 menit. Makanya kadang-kadang toa itu saat Ramadan itu Masya Allah kene itu lagi 8 rakaat kono darus nih sholat piye yo. Padahal pondok itu kalau komat paling cepet karena santrinya di dalam, imamnya di dalam, ora butuh sopo-sopo, azan komat paling cepet. Tapi kena opo lagi oleh 8 10 kono darus walah ya insyaallah mulane menteri agama terus gawe peraturan ngono wae. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Makanya Ibnu Abbas mengatakan al-muhsinina ini adalah al-musallin. Sabarlah, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang sholat. Sholat itu perintah Allah. Khusuk ora khusuk ya kudu sholat. Bener tik kleru, yang penting sholat. Kalau salah bisa dibenarkan lewat apa? Ngaji. Ngaji di sini ngaji tentang pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an. Nek kepengin ngaji fikih ning Kapas, besok tanggal 15. Kita ngaji bab wudu, kita ngaji bab jenabat, kita ngaji bab salat di sana. Di sini ngaji bab tafsir, bab bagaimana kita memahami kehidupan ini. Mboten runtut. Nek teng mriko napa? Runtut. Lah, artinya sedikit apapun kesalahan dalam sholat insya Allah diampuni oleh Allah. Allahumma amin. Sholat lah, sholat sing paling aman itu sholat jamaah. Ini sholat sing paling aman. Sing paling aman itu sholat jamaah. Ulama-ulama manapun itu sepakat
Jamaah itu penting banget. Terus di antara hukum sholat jamaah itu bagaimana? Ya ada sunnah muakkadah, ada yang fardu kifayah. Tapi bukan berarti terus kita ngaji hukumnya sholat jamaah adalah fardu kifayah. Kalau ada yang sudah jamaah berarti gugur kewajiban kita. Yo aja diarteni ngono. Ya kita yang menggugurkan kewajiban orang-orang itu. Kalau Imam Syafi'i fardu kifayah, di kaul qadim, kaul jadidnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa bagaimana? Sunnah itu apa? Sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan lah itu loh, nggak ada tidak apa-apa loh, terus ditinggal terus. Tak ulang Pak Tauhib. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan rugi. Ayo wes. Iya, nek ngono kowe kan gak pengin ninggalno. Lho ora, sunnah adalah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Lah akhirnya kowe gak ngerjano terus. Wes, balik saiki piye? Sunnah adalah kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan rugi. Lah ngono, ben niling deh. Lah akhirnya terus ninggalno sunnah ya perkara apa tidak apa-apa terus. Bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, tokoh teladan kita adalah Rasulullah. Meniru Rasulullah itu sunnah. Mosok awake kok gak pengin niru Rasulullah, terus kowe muni orang meniru Rasulullah tidak apa-apa. Ya rugi ngono lho. Akhirnya terus tidak apa-apa. Wah, gak apa-apa. Apa gak badi ya ora apa-apa. Akhirnya sing mbok iling-iling ora apa-apa terus. Ayo baleni Mas Thaib. Sunnah adalah kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan rugi. Ya. Lah nek makruh. Makruh. Besok ngajine gak pas bae. Wasbir falau lakana minal quruni wallahu alam bisawab.